Selamat pagi anak-anak semua kelas 12 MIPA 2. Hari ini sesuai kesepakatan kita di awal pembelajaran bahwa di setiap akhir KD atau setiap akan ulangan kita usahakan untuk meeting atau untuk Zoom. Sebentar itu enek suara burung dari punyanya siapa? Udah. Jadi kita memang untuk Zoom, jadi kita lakukan untuk Zoom di akhir pertemuan di akhir KD supaya kita bisa mengerti tentang apa yang kita pelajari dan ada beberapa evaluasi yang saya tidak bisa sampaikan lewat chat atau lewat Google Classroom, bisa sampaikan di sini. Yang pertama saya mau menyampaikan ini yang join 329 masih kurang 7, jadi sambil kita nunggu kita jalan aja tidak masalah. Ya, jadi sambil kita mulai, yang pertama tentang apa yang kita telah lakukan dalam beberapa minggu ini, kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Ada hal yang perlu saya sampaikan, ini saya cek dulu ini. Nah, ini kelas kalian. Data yang saya peroleh saya share di sini semua untuk jatah kita. Yang pertama kali ini tugas kelasnya saya kira kalian lakukan dengan baik. Jadi presensinya ini saya cek sekalian. Untuk kehadiran kalian sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya di 12 MIPA 2. Ini data kalian. Ini rekapnya sudah saya buat. Nah, jadi diperhatikan di sini. Di pertemuan pertama itu ada yang tidak absen, yaitu Arafi, Ahmad Arafi ketua kelas sama Nafiro. Itu di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua semuanya hadir. Di pertemuan ketiga di sini ada yang izin, Ardiansyah Dwiki dulu sudah menghubungi saya, tidak masalah. Terus di pertemuan keempat di sini Aruma tidak absen, mungkin karena Aruma waktu itu dispensasi untuk paskib di tanggal 5. Terus di tanggal 19 Agustus semuanya hadir, di tanggal 26 semuanya hadir. Hari ini Alfian Aji belum hadir dan Sanda Rizky belum hadir. Jadi data ini kenapa saya sampaikan, sebenarnya ini hal yang tidak perlu disampaikan secara detail ya. Sebenarnya kan kita harus fokus ke pelajarannya, tapi bagaimana kita bisa fokus ke materi jika kehadiran saja atau presensi saja kalian tidak bisa tepati ini secara baik. Tujuan saya memberikan presensi ini bukan berarti terus menyusahkan kalian. Saya sudah buat presensinya itu mudah, cepat di presensi biar kalian bisa cepat. Tujuan saya bisa tiap pertemuan seperti ini saya bisa ngecek seperti kalian sudah datang atau belum, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran atau belum dari sini. Jadi foto-fotonya itu juga saya cek. Ada loh beberapa anak, tapi bukan kelas ini sih, yang tiap pertemuan tuh fotonya sama. Mungkin karena males pakai seragam atau bagaimana, di foto pisanto. Nah, tiap pertemuan tuh yang dipakai ya fotonya itu terus. Ya itu kreatif sih, cuma saya ya tahu. Ya jangan begitu. Tujuannya bukan untuk formalitas, tapi tujuannya supaya saya bisa mengecek kamu sudah siap atau belum. Terus kemudian untuk tugas-tugas di sini, pertemuan di sini kita sudah masuk ke KD dimensi 3, yaitu tentang bangun ruang. Sekali 5 pertemuan itu sudah saya sampaikan evaluasinya di sini. Ada 3 tugas. Tugas yang pertama itu ada 2 anak yang tidak mengerjakan, yaitu Alfian Aji dan Talita. Nah, ini berdua tidak mengerjakan. Terus kemudian di sini saya sudah beli review bahwa yang tidak mendapat nilai 100 di sini itu harus dibaca ya. Jadi orang guru saya yang naruh ini ada maksudnya. Yang tidak mendapat nilai 100 berarti kan masih ada yang salah. Silahkan dicek temannya yang sudah mendapat 100, jadi tahu oh letak kesalahannya di mana, yang tidak pas di mana, atau zamane pas jik nurun kurang, tulisannya koncone nulis songo rapati cetha, diturun koncone bingung songo apa papat, diturun meneh dadine sing mau songo ditulis papat. Nah itu bangetan. Jadi kalian boleh
Tugas itu kan kalian boleh melihat pekerjaan temenmu, boleh sharing sama temennya, boleh mengerjakan bareng-bareng, mengerjakan online bareng, boleh. Cuma prosesnya dapatnya jawaban dari mana itu kamu harus tahu. Jadi saat pas kamu jawabannya nilaimu tidak 100, kamu bisa ngecek, oh salah saya di sini loh. Berarti kemarin saya pola pikir saya kelirunya di sini. Seperti itu. Recording in progress. Ya. Terus kemudian di sini yang saya masih perlu ingatkan, yang masih salah dalam pekerjaan pertama, titik itu hanya ada pada atau di luar garis atau bidang. Jadi titik di luar garis, titik pada garis, cuma ada dua itu kedudukan titik dan garis. Tidak ada titik di tepi bidang, titik tegak lurus bidang, titik sejajar bidang, tidak bisa. Jadi titik itu cuma ada dua pilihan, dengan garis atau dengan bidang, di dalam atau di luar, selesai. Tidak bisa ngomong tegak lurus, itu beda. Tegak lurus itu sudah untuk garis dengan garis atau garis dengan bidang, tapi titik dengan garis, titik dengan bidang itu istilahnya cuma ada dia di dalam atau di luarnya saja. Itu masih ada beberapa yang keliru. Terus kemudian, nah ini yang pertama ini masih parah banget ya. Penulisan garis itu tolong diurutkan dengan abjad. Jadi misalkan garis KL bukan LK, garis AB bukan BA. Kecuali vektor. Nanti kalau kamu kelas 10 ngomong vektor itu beda. Bisa AB bisa BA. Nek vektor AB berarti dari dia A ke arah B. Nek B dia B ke arah A. Tapi yang kita bahas ini bukan vektor. Jadi tolong itu diurutkan. Jadi misalkan ada yang nulis apa namanya BD, ada yang nulis DB dan beda-beda. Jadi itu diperhatikan. Jadi yang benar penulisan itu ya urut abjad untuk garis. Terus kemudian lambang sejajar, banyak yang nulis sejajar tuh pakai sama dengan. Nah sama dengan itu nanti bacanya bukan sejajar-sejajar, itu kayak ini, garis miring 2, itu artinya sejajar. Jadi A sejajar B, garis A sejajar garis B, lah itu ya pakai ini. Yes. Terus perlu saya ingatkan bahwa penulisan titik itu pakai huruf besar, huruf kapital. Pak, kenapa kok pakai huruf kapital? Itu kesepakatan internasional. Kamu di negara manapun matematik kalau titik itu pakai huruf besar. Yes. Kenapa garis itu pakai huruf besar? Karena garis K itu kan titik, L itu titik, maka ditulis garis KL. Itu boleh karena kita ngomongkan dari titik ke titik. Tapi kalau kamu ngomong garis A, garis B, garis C, oleh pakai huruf kecil. Jadi kalau titik itu pakai huruf besar, tapi kalau garis, misalkan garis A, garis B, garis C itu pakai huruf kecil. Tapi nih kamu sebut titiknya garis KL, garis AB, garis CD itu pakainya huruf besar. Ya ini susahnya online di situ. Kalau ini tatap muka saya ingatkan langsung di kelas, mungkin kalian langsung ingat. Begitu kalian nulis langsung bisa saya ingatkan. Tapi karena PJJ, ya ini kamu nulis sudah beberapa minggu yang lalu, baru saya ingatkan sekarang. Mungkin kamu juga udah lupa di sini ditulis opo. Lah kelemahannya pembelajaran jarak jauh seperti itu. Jadi kalian harus ingat-ingat benar kalian mengerjakan dan dulu kalian nulisnya apa. Jadi saat dikoreksi ini kalian paham, oh keliruku dulu di situ, nggak pas saya di situ, tuh ya. Jadi saya ingatkan lagi, titik pakai huruf besar, kemudian garis pakai huruf kecil. Tapi kalau kita menyebut titik-titiknya berarti garis KL, garis CD dan sebagainya itu pakai huruf besar. Terus dalam penulisan bidang juga harus urut. Lah ini kamu nulis bidang ini sakar PDW. Jadi kalau nulis bidang itu sekolah ini, misalkan dari sini ya, ini bidangnya ada 4. Dari sini, lah kok ini A, B, C, D. Dari sini, ini geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Itu tadi orang terus kene, terus geser ini, geser ini, geser ini. Atau cekok kene, pojok kiri ke pojok atas, terus kemudian ke kiri sini, terus ke sini. Lah itu keliru. Jadi nanti kalau soalnya tidak ada gambarnya, misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ndokokmu kleru, yang ngitungmu jarak juga kleru mas, ngitungmu sudut juga keliru, itu prinsip. Jadi itu hal sederhana, tapi nek kamu tidak perhatikan ya itu keliru semua. Misalkan kamu nulis ini, A, B-nya di sini, A, B, C, D, jarak B ke C, jarak B ke D, aku akan nganggo iki.
Podo sih misalkan dari A, B, C, D kebetulan betul, tapi nulismu A, B, C, D, jarakmu B ke D, C ke D kan ini. Tuh loh. Jadi diperhatikan letak naruhnya titik sudut. Ntar saya searchingkan. Hmm. Nah, diperhatikan di sini. Jadi penulisannya kok ini A, B, C, D, baru di atas E, F, G, A. Jangan nulis A, B, C, D atau sak gelemu A, ning kene B, ning kene C, ning kene D, ning kene tidak. Jadi penulisannya A, B, C, D, E, F, G, H. Ini harusnya pelajaran di SMP, tapi saya ingatkan karena jika kalian ini keliru ya mestinya ke belakangnya juga keliru. Itu terus kemudian di tugas yang kedua tentang jarak, yang tadi kan tentang kedudukan, yang ini tentang jarak. Itu ada satu anak yaitu Ardiansyah Dwiki tidak mengerjakan. Nah ini tiap tugas kok ada yang tidak mengerjakan dan tidak ada konfirmasi. Nah ini kalian harus perbaiki dari sekarang karena tujuan kalian kan kuliah. Di SMA mungkin masih enak ya, saya kan masih mengingatkan, kadang saya marahi dan sebagainya, mungkin kalau mandang Pak David galak dan sebagainya. Tapi nanti kalau kamu di kuliah, kamu tidak akan dosenmu tuh menagih tugasmu itu tidak, kalau tidak ada ya dinilai nol. Atau lebih ekstrim lagi, sebenarnya kamu mengirimkan tapi kirimmu salah, tidak sampai ke beliau akan nilai nol, beliau tidak akan peduli ini kamu sudah mengirim atau tidak, nyatanya beliau tidak mendapat tugas dari kamu, intinya cuma seperti itu. Jadi kalau kamu tidak biasakan dari sekarang, nah itu susah. Terus untuk penamaan juga, saya sudah mengatakan bahwa tiap tugas silakan di setiap lembar diberi nama, diberi identitas. Jadi nanti begitu saya kalau masih baik sih. Jadi misalkan ada tugas yang tidak ada namanya, saya tunggu dulu, saya setelah koleksi selesai yang nilainya kosong, oh berarti namanya dia. Tapi nanti kalau saat kamu daftar SNMPTN, kemudian SBMPTN atau UM dan sebagainya, kamu daftar yang sekarang sistemnya semuanya serba online, sebelum PJJ pun online, apalagi sekarang PJJ nanti sistemnya online, begitu kamu salah masukkan data, ya selesai semuanya. Kamu akan gagal di situ, padahal cuma sepele memasukkan data, memberi identitas. Jadi itu tolong diperhatikan karena kedepannya hal kecil ini ya akan berpengaruh dalam hidup kamu nantinya kedepannya. Ini terus yang untuk kriteria penilaian saya di sini sudah saya selesaikan. Terus yang tugas yang ketiga, Mas Alfian Aji juga tidak mengerjakan tugas. Di Alfian Aji itu 2 kali ya, 2 kali tidak mengerjakan tugas. Jadi ini mohon perhatiannya. Jadi nanti kalau nilainya saya kurang dari KKM ya jangan disalahkan saya karena dia memang tidak mengerjakan 2 kali di sini dan belum ada keterangan ke saya. Itu untuk tentang pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Koreksi dari saya itu untuk presensi mohon setiap mau tatap muka, setiap mau pelajaran kalian presensi. Pak sebelumnya boleh setelah pelajaran pertama jam pertama selesai saya langsung presensi, boleh silahkan. Pak saya nunggu jamnya Pak David dulu jam 10 saya baru presensi, boleh silahkan, tidak masalah buat saya, yang penting di rentang itu jangan sampai jam 12 atau nanti sore baru presensi. Itu terus kemudian saya akan mulai yang lain untuk saya lanjutkan. Ya, ini pelajaran yang kita pelajari kemarin. Kita mulai dari dimensi 3 bab yang pertama. Nah, yang kita pelajari sebenarnya cuma ada 3 poin besar ya di situ. Yang pertama yaitu kedudukan titik, garis dan bidang. Jadi terletak kedudukannya seperti apa. Terus kemudian ada jarak titik, garis dan bidang, jadi jaraknya. Terus yang ketiga adalah sudutnya. Jadi yang dipelajari cuma kedudukannya kayak ngopo, terus kemudian jaraknya, terus kemudian sudut. Cuma ada 3 garis besar itu. Cuma ya tidak semudah yang dikatakan. Jadi kedudukannya ada ini.
karena ada 3 benda ya, berarti 3 itu dicari saling berhubungannya. Titik dengan garis, kemudian titik terhadap bidang, jadi titik garis, kemudian titik bidang, kemudian garis terhadap garis lain, kemudian garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Itu yang dipelajari kalian kemarin ada itu. Kemudian untuk saya cepat aja karena ini sudah kalian pelajari. Jadi detailnya jika ada yang pertanyaan langsung raise hand ya, atau langsung boleh bilang berkat, jadi saya bisa cut. Ini titik titik terhadap garis. Jadi garis ini namanya, kalau kamu ngomongkan tadi titiknya dilihat dulu, sorry, ke titik. Ini titik A, titik B, titik C. Lihat penamaannya, hurufnya besar semua. Tidak ada yang pakai huruf kecil di sini. Terus garis ini dinamakan garis L, pakai huruf kecil. Tapi garis ini juga bisa disebut garis AB. Nek nyebutnya garis AB berarti AB-nya besar. Tapi nek garis L, L-nya kecil. Jadi ini bisa dinamai macam-macam. Misalkan, lah Pak kok satu barang kok namanya masing-masing, ya podo wae. Kayak kamu ngarani apa itu namanya, minyak tanah, ada yang ngomong minyak tanah, ada yang ngomong minyak petroleum, ada yang ngomong minyak pet, ada yang ngomong lium. Atau misalkan Mas Fajar Adi itu ada yang nyeluk Fajar, ada yang nyeluk Adi, ada yang nyeluk Paijo, misalkan konco dekat. Nah seperti itu. Jadi satu benda tapi namanya bisa macam-macam. Garis juga begitu. Tapi yang ada di sini. Terus kemudian terdapat 3 titik ABC serta garis L. Jadi titik terletak pada garis itu gini. A itu terletak pada garis L, B terletak pada garis L, C di luar garis L. Jadi cuma ada itu, titik sama garis itu cuma ada di dalam atau terletak atau di luar. Kemudian ini contohnya saya kira nggak perlu kan saya kerjakan. Kemudian titik terhadap bidang. Nah ini cuma ada 2 yang seperti saya katakan tadi. Dia terletak di bidang, A ini terletak di bidang alfa, B itu terletak di bidang alfa, C itu di luar bidang alfa. Cuma ada itu, tidak ada di tengah bidang alfa, di pinggir bidang alfa. Bidang itu definisinya dia ini tidak terbatas loh Mas. Jadi tidak hanya ini tok. Di sini kan kelihatan seperti ini tok, jajar genjang ini. Tapi sebenarnya definisi bidang itu dia jauh ke sana. Iki bisa diperlebar ke sana, bisa diperlebar ke sini dan ke sini. Sama kayak garis K ini. Garis K itu tidak cuma berhenti ning kene karo ning kene loh ya. Definisi garis itu dia tidak terbatas, iki iso dipanjangke tekan kono. Ini juga bisa diperpanjang sampai di sana. Bidang juga begitu. Jadi tidak ada titik kok ning pojoke bidang. Lah bidang ini tak terbatas loh lebarnya. Luasnya itu kan luas banget. Itu. Ya. Lanjut, kemudian ini saya kira nggak perlu. Lah garis terhadap garis lain itu kalau kalian ngomong di bidang 2 atau di dimensi 2 itu cuma ada 2, yaitu garisnya itu berpotongan sama sejajar. Jadi berpotongan kayak gini, kayak sejajar tuh kayak gini. Nah, berpotongan sejajar itu kalau di 2 dimensi. Tapi karena kita ngomong di 3 dimensi ada bersilangan. Bersilangan itu biasa satu ke sana, misalkan satu gitu. Nah, satu ke sana, satu naik gini. Ini bersilangan. Bersilangan itu kan dia tidak berpotongan, nggak ada yang berpotongan. Tapi dia juga tidak sejajar, maka dia namanya bersilangan. Lah kalau dimensi 2 kan nggak ada seperti ini, kan mesti gaduk begini. Kan tidak ada EGZ, tidak ada ruangnya. Kalau ini kan ada ruangnya, itu bisa berjarak. Yang kita ngomongkan di dimensi 3, jadi ada 3 kemungkinan berpotongan, sejajar, sama bersilangan. Ini contohnya, berpotongan, sejajar, bersilangan ini. Soalnya nggak perlu. Nah, kedudukan garis terhadap bidang ya seperti ini. Ini garis, ini bidang. Yang terletak pada bidang, sejajar bidang, atau memotong atau menembus bidang. Yes, itu. Pak, apa tidak ada bidang sama garis bersilangan? Tidak ada. Ini bidang, ini garis. Ini. Kan ini bersilangan, Pak. Ya, nek bidangmu cuma tangan saya ini. Tapi kan definisi bidang tadi bisa diperluas toh. Ini berarti sampai ke sana, dan seterusnya. Jadi kan mesti berpotongan. Jadi kemungkinannya cuma ada 3. Neng di bidang itu, sejajar bidang itu, atau menembus bidang. Jadi kalau ada gini, ada garis gini, ya mesti nanti kan kalau ini diperpanjang, ini diperlebar kan mesti berpotongan. Gitu. Saya kira kedudukan bidang terhadap bidang, sejajar, dan berpotongan. Karena bidang itu kan bisa diperlebar,
Jadi dia cuma ada dua kedudukan, orang sejajar ya mesti ada yang berpotongan. Itu. Terus kemudian jarak, ya jarak yang kalian pelajari kemarin ini, jarak antara dua titik, jarak titik tergaris, titik ke bidang, jarak antara dua garis, garis ke bidang, dan jarak antara dua bidang. Saya berikan konsepnya saja, definisi jarak. Yang dimaksud jarak itu apa toh? Misalkan kamu ditanya jarak Wonogiri Solo berapa? Itu mesti rata-rata orang akan menjawab, misalkan ngerti detailnya 35. Semua orang akan menjawab 35. Kok iso 35? Padahal kalau kita lewatnya dari Wonogiri, kita lewat ke Praci dulu atau ke Jogja dulu, terus lewat Klaten baru ke Solo, mungkin 35 lebih. Nah, kenapa kok jarak Wonogiri Solo itu cuma 35? Semua orang katakan 35 karena jarak itu definisinya adalah lintasan terpendek yang ditempuh. Tadi kamu mau mubeng lewat Bali dulu, dari Wonogiri ke Purmantoro sampai ke Bali, terus kemudian baru ke Solo, itu bisa ratusan kilo, tapi dia bukan dihitung jarak, karena jarak itu adalah lintasan terpendek. Makanya jarak A ke B itu ini, karena ini lintasan terpendek, bukan begini. Orang mubeng ke sana, atau dari sini muter-muter ini lagi ke sini, tidak. Jadi dia lintasan terpendek, itu namanya jarak. Ini jaraknya seperti ini, kalau A ke B seperti itu. Terus kemudian ini kalau jarak titik ke garis. Jadi intinya konsepnya itu jarak titik ke titik. Misalkan ini ada titik ke garis G, maka kita cari jarak terpendek antara A, atau lintasan terpendek antara titik A ke garis G. Lah itu mana? Lah lintasan terpendek ini tegak lurus ini. Yang tegak lurus itu mesti yang terpendek. Kalau ini kamu tarik ke sini, kan tidak tegak lurus, mesti lebih panjang daripada AB. Kamu tarik ke sini, nah dia lebih panjang. Nah, yang terpendek itu ini. Pak, apa jarak itu selalu tegak lurus? Ya, karena karena dia lintasan terpendek, maka dia tegak lurus. Jika dan hanya jika, maka dia ini tegak lurus. Oke. Kemudian ini soalnya, terus jarak antara titik dan bidang juga sama. Ini ada titik, ada bidang. Konsepnya jarak titik ke titik, ambil titik di bidang itu, kemudian ini jaraknya AB ini, dia tegak lurus. Itu jarak antara dua garis sejajar, juga ambil satu titik di satu garis, kemudian proyeksikan ke garis lain yang tegak lurus, ketemu jaraknya. Jadi konsepnya dia jarak titik ke titik semuanya sebenarnya. Dia mau titik ke garis, mau titik ke bidang, mau garis ke bidang, dari garis ke bidang, kemudian garis ke garis, itu juga sama, konsepnya jarak titik ke titik, cuma kamu harus milih titik yang mana yang harus kamu cari jaraknya. Ini jarak garis ke bidang juga sama, kamu ambil satu titik di garis, kemudian proyeksikan ke bidang, di sini ketemu titik B, ya jaraknya AB ini lagi. Jadi konsepnya itu jarak titik ke titik semuanya akan dibawa ke sana. Ini saya kira dua bidang sejajar juga sama. Terus kemudian sudutnya itu ini. Jadi sudut itu daerah yang dibentuk ini. Ini sudut itu sing tengah-tengah ini, daerahnya ini, bukan garisnya ini. Ini kaki sudutnya itu sing tengah-tengah ini. Nah, ini sudut yang dibentuk antara dua garis yang bersilangan. Ini dua garis berpotongan ini. Dua garis bersilangan ini, jadi digeser, diproyeksikan dulu. Jadi dia harus ada ketemu perpotongannya. Saya kira itu. Terus ini sudut antara dua bidang. Jadi sudut itu harus ada pertemuan ya. Sudut itu adalah pertemuan dua garis. Jadi perpotongan dua garis itu akan membentuk sudut. Jadi kalau dia sudah berpotongan ini, yang kasus yang pertama mesti sudutnya langsung kelihatan. Nah, kalau kasus yang kedua bersilangan kan dia tidak ada potongannya, maka dia harus diproyeksikan sehingga dia berpotongan. Jadi kanan yang gini kan tidak berpotongan, maka dia digeser ke sana jadi absen sehingga dia berpotongan. Nah, kemudian jarak sudut antara garis dan bidang juga sama. Ini garis, ini bidang. Nah, dicari perpotongannya ini. Nah, di sini ketemu sudutnya. Itu sudut antara dua bidang ya, bidang sama bidang. Mesti kan ada perpotongannya, bentuknya garis. Lah nanti ketemu seperti ini sudutnya. Saya kira itu pengantar dari saya untuk jarak dan dimensi 3 tentang kedudukan, jarak, dan sudut. Dari kalian, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang mau diungkapkan? Boleh tentang pembelajaran kita, boleh tentang materinya.
Kalau ada satu persatu sampaikan sehingga kita bisa cari solusi bersama-sama. Misalkan kalian kesulitan dalam bidang absen atau kesulitan di materi, silakan sampaikan jadi saya bisa tahu. Jadi jangan terus protes, Pak David isone nyeneni tok. Pak Dale aku kesulitan loh Pak. Nah ini, nah, kita cari solusinya bersama-sama. Jika bisa kita selesaikan. Jika memang harus melibatkan pihak lain juga nanti akan saya koordinasikan dengan pihak sekolah. Ada yang disampaikan, Pak, jadi selama PJJ itu agak susah Pak saya menerima pembelajaran. Ya, itu dialami oleh seluruh mahasiswa di Indonesia saya rasa. Saya juga kesusahan karena kalau membetulkan saja misalkan kalian nulis bidang keliru, penamaan bidang keliru, kalau di tatap muka kan saya langsung ketemu, oh Mbak Nadia ini keliru Mbak, atau Mbak Marcelina ini keliru Mbak, nulisnya sih bener gini, kan kamu langsung inget, langsung bener. Lah ini kan saya harus nunggu dulu kamu ngumpulkan tugas semua, saya koreksi dulu, kemudian baru saya kasih feedback. Tuh ya feedbacknya seorang diwoco, wah yang penting nonton bijine, oh ya wis gitu. Jadi diusahakan kamu untuk memahami materi ini ya. Jadi kalau ada tugas coba dikerjakan, tanya sama temennya boleh, tapi dipahami, itu pesan saya. Terus kemudian kalau ada feedback dari saya di Google Classroom itu dibaca, jangan tiba-tiba cuma dilihat nilainya tok, evaluasinya nggak dibaca. Itu dari saya. Ada yang disampaikan? Di minggu depan kalau tidak ada halangan kita ulangan ya untuk dimensi 3 di jam saya. Nanti soalnya pilihan ganda akan saya share lewat Google Classroom juga, jadi di situ tinggal kalian ikuti instruksinya, tinggal dikerjakan. Karena tugasnya kalian sudah nulis, maka nanti untuk ulangannya kita pakai pilihan ganda, yang tinggal milih jawabannya sudah ada. Ya tolong untuk ulangan ya kerjakan dengan jujur, kerjakan masing-masing. Jadi ya, nilai yang kamu peroleh itu ya memang hasilmu, memang hasil kerja kerasmu, memang hasil buah pemikiranmu, berbeda dengan tugas. Jadi saya harapkan kalian jujur mengerjakan dengan baik sehingga nanti dapat berhasil dengan baik pula. Ada yang ditanyakan? Ayo, boleh langsung ngomong atau resen dulu. Nggak usah pekewo, santai saja. Ya 1 atau 2 lah, saya tunggu kalau ada yang mau ngomong. Pak aku orang mudeng sama sekali ya, tidak mudengnya di mana, nanti kalau bisa kita cari solusinya, kita cari solusinya kalau bisa loh ya. Nah kamu minta Pak karena ini susah untuk memahami, kita mulai minggu depan tatap muka Pak, ya saya mau, tapi kan itu gugus tugas sekolah dan dinas pendidikan kan juga harus dilibatkan, tidak bisa serta-merta saya dan kamu yang memutuskan. Tapi misalkan Pak, saya ini kesulitan kalau PJJ, saya dan teman saya cuma berdua datang ke sekolah untuk minta penjelasan, untuk minta ini dijelaskan Pak David, boleh-boleh. Silakan nek ngono oleh. Tapi kalau 2 atau 3 loh, ngos 2 atau 3 terus kabeh sak kelas mangkat lah, itu aku diseneni ibu kepala sekolah mesti ora oleh gawe kerumunan malah kumpul-kumpul karepe dhewe ra cetha. Kan gitu. Ada yang ditanyakan? Mas Gesang, ada yang mau disampaikan? Mas Raka? Enggak. Mbak Wulan, ada yang mau disampaikan Mbak? Mas Rasid, ada yang mau disampaikan? Tidak. Mbak Marcelina? Oh iya, untuk kesepakatan ya. Jadi saya tidak tahu aturan sekolah dan guru yang lain. Kalau saya, selama pembelajaran saya, misalkan kalian foto absen dan sebagainya, tidak seragaman tidak apa-apa. Sing penting rapi. Ya, yang cewek ya yang sopan, sing patut lah. Terus pas Zoom begini, kalau tidak ada hal khusus ya silahkan, tidak harus pakai seragam. Sing penting sopan, bebas, rapi. Tapi kalau misalkan ada keperluan, ini ada supervisi atau apa yang harus mengharuskan seragam, nanti saya minta berseragam. Tapi kalau tidak, yang penting rapi. Jelas ya. Jadi terus itu saya kira dari saya. Ada yang mau disampaikan? Ketua kelas, Mas Raffi. Ada yang mau disampaikan, Mas? Sementara mboten, Pak. Mas Raffi tidak. Yang lain, Mbak Cindy, Mbak Dita. Sudah? Enggak ada. Mbak Mutia Puspita. Oh ya wis.
Ya sudah, kalau tidak ada yang bentar, saya mau tanya, Mas Ardiansah nih, Ardiansah. Nah, Mas, tugasmu Ya, kenapa kamu Pak. nggak mengumpulkan? Ya. Sudah, Pak, yang lewat WA itu loh, Pak. Oh iya, sorry. Nah, Nah, gitu. Jadi maksud saya, kalau misalkan saya lupa kemudian saya umumkan, kamu sudah merasa mengumpulkan, ngomong ya. Jadi jangan diem. Jadi begini, kalau saya sesuatu ngomong sama kamu, saya keliru, tolong karena saya punya prinsip bahwa guru itu manusia, bukan Tuhan, bukan nabi. Jadi so salah. Kalau salah monggo diingatkan. Atau kamu sudah merasa mengumpulkan tugas kok belum dinilai, konfirmasi. Pak, saya mengumpulkan ini loh, buktinya ini. Enggak apa-apa. Jadi tidak terus gurunya itu 100% benar. Jadi misal di situ kok namamu disebutkan, padahal kamu mengumpulkan, ya komplain. Pak, ini jelaskan gitu. Terus Mas Alfian Aji Prayoga, Mas Alfian. Mas, turu iki deh mesti. Mas Alfian. Mas. Nah, Mas, kenapa kamu nggak mengumpulkan tugas 2 kali, Mas? Halo, Mas Alfian Aji. Kameranya dinyalakan, Mas. Saya bisa melihat kamu yang mana, Mas. Kalau kamu ada kesulitan, diungkapkan aja. Jadi saya bisa tahu. Ya, Pak. Ya, kenapa kamu nggak mengerjakan tugas 2 kali, Mas Alfian? Ya. Kenapa kamu nggak mengerjakan tugas? 2 kali kamu nggak mengerjakan tugas. Kameramu nggak bisa kamu... Karena belum mengerti, Pak. Hah? Wah, mungkin sinyalnya putus-putus. Sebabnya Oh. belum, yang pertama belum ngerti, yang kedua ya Pak, putus-putus di sini, Pak. Gue alasan nek ngono. Ya udah, nanti kamu chat saya sebabnya apa kamu ungkapkan di situ ya. Jadi ada konfirmasinya. Jadi belajarlah bertanggung Baik, Pak. jawab. Kalau kamu melakukan A, kamu dimintai pertanggungjawaban kenapa kamu diminta A, ya dijawab. Kalau kamu melakukan C kemudian salah, ya diakui salah, kemudian minta maaf, diperbaiki. Jadi belajarlah menjadi orang yang bertanggung jawab. Kenapa saya kadang marah-marah di kelas dan sebagainya? Karena kamu tidak tanggung jawab. Selama kamu tanggung jawab, ada alasanmu yang kuat, saya tidak masalah. Jadi selama kamu bisa memiliki argumen, bahkan argumen bisa meyakinkan saya jika kamu itu ada keperluan yang lain dan sebagainya, saya tidak akan mempermasalahkannya. Yang penting ada logikanya yang jelas, alasannya yang masuk akal. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, sudah ya. Oke, karena tidak ada yang disampaikan, kita akhiri. Selamat siang. Jam saya masih ada beberapa menit. Silahkan kalian untuk istirahat. Yang belum presensi tadi, 2 orang tadi silahkan presensi. Yang sudah presensi, ya sudah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Besok minggu depan disiapkan untuk kalian ulangan. Tolong dikerjakan secara mandiri sehingga saya bisa melihat seperti apa nilaimu masing-masing, seperti apa pemahamanmu masing-masing. Begitu, sekian dari saya. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Siang, Pak. Oke. Yang Pak. Yang Mbak. Yang Pak.